Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Teknik Pelapisan Logam Thermospray yang terdiri dari Muhammad Alfandijian, Muhammad Hilmi Namun Murad, dan Muhammad Zairani Yunus, serta dosen pembimbing Bu Ika Widyastuti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah yang sudah kami kerjakan. Jenis pelapisan logam. Thermal spray adalah proses pelapisan dengan bahan logam maupun non-logam pada benda kerja dengan cara melelehkan atau pemanasan disemprotkan ke permukaan benda kerja berupa material cair dengan kecepatan tinggi dalam usaha meningkatkan sifat-sifat material. Sifat-sifat yang akan ditingkatkan antara lain yaitu daya tahan porosi, daya tahan goresan atau aus, daya kontak listrik, mampu pantul atau bias cahaya, dan daya tahan temperatur tinggi. Benda kerja atau produk dan bahan pelapis. PT Sentra Metras Nusantara menyediakan layanan thermal spray atau surface coating berkualitas. Thermal spray atau surface coating adalah sebuah proses pelapisan permukaan dengan cara melelehkan atau pemanasan. Disemprotkan ke permukaan benda kerja. Bahan dasar thermal spray ada antara lain A. Metal, B. Alloy, C. Keramik, D. Composite. Fungsi thermal spray sebagai proteksi terhadap keausan yang disebabkan karena gesekan, panasa, dan lain-lain atau untuk rekondisi aplikasi sehingga kembali pada fungsi dan ukuran semula. Metode pelapisan yang digunakan. Metode pelapisan yang biasa digunakan adalah plasma, busur, pijar, dan half-off. Daerah peleburan memiliki suhu sangat tinggi. Percikan material dibawa dengan udara yang bertekanan tinggi menuju substrat. Flame spraying atau FLSP. FLSP merupakan proses thermal spray yang paling tua. Proses thermal spray ini menghasilkan suhu campuran bahan bakar oksiasetilen sekitar 2760 derajat Celcius untuk meleburkan target yang berupa bubuk, batang, atau kawat. Untuk jelasnya gambar terlihat di bawah ini. Pertama yaitu bahan bakar. Ada bahan bakar, oksigen, percikan gas di bawah, pengaturan udara, dan di tengah-tengah masih yang warna kuning itu kawat dan batang. Di ujung ada tudung udara dan ke arah substratnya itu lapisannya. Plasma arc spraying atau PSP. PSP dapat menghasilkan suhu sekitar 16.650 derajat Celcius atau 30.000 derajat Fahrenheit untuk meleburkan bubuk. Lapisan yang dibuat dengan PSP lebih padat, porositasnya rendah dan adesinya lebih kuat dibandingkan dengan FLSP. Gas pembentuk plasma berupa nitrogen atau argon disudutkan dengan tegangan DC antara 40 keV sampai 80 keV hingga terbentuk plasma. Suhu ujung suluh sekitar 16.650 derajat Celcius dan bubuk cair disemprotkan dengan kecepatan sekitar 600. Terlihat di sini gambar masuknya pendingin, terus gas plasma, ada pokoknya seperti contoh di gambar di bawah. Selanjutnya ada electric arc spraying atau ASP. Motor menggerakkan kawat bermuatan listrik dengan berbeda potensial 18 sampai 40 volt melalui suluh atau gun menuju ujung temu pada kepala suhu di mana busur listrik menciptakan suhu melebihi 6000 derajat Celcius. Ujung-ujung kawat diberi beda potensial sebesar 18 sampai 40 kV. Detonation gun atau the gun. The gun melelehkan bubuk dalam suluh dengan letupan sundut pada gas yang mudah menyala atau spark ignition of explosive gas. Paduan bahan bakar dan oksigen yang diledakkan dengan busi, bubuk dialirkan bersama dengan gas nitrogen dan didorong menuju ujung suluh dengan kecepatan tinggi. Seperti pada gambar di bawah ini.
Selanjutnya ada High Velocity Oxygen Fuel atau HFOF. HFOF adalah thermal spray yang menggunakan pembakaran gas seperti hidrogen atau bahan bakar cair seperti kerosene. Bahan bakar dan oksigen dicampur dan mengubahnya dalam ukuran yang sangat kecil di dalam ruang pembakaran di bawah kondisi yang terkontrol pembakarannya maupun tekanannya. Kondisi operasi pelapisan. Penyemprotan termal dapat memberikan lapisan tebal. Kisaran ketebalan sekitar 20 mikron hingga beberapa milimeter, tergantung pada proses dan bahan baku. Di area yang luas dan dengan laju deposisi tinggi dibandingkan dengan proses pelapisan lainnya seperti pelapisan electroplating, deposisi uap fisik, dan kimia. Bahan pelapis yang tersedia untuk penyemprotan termal termasuk logam, paduan, keramik, plastik, dan komposit. Mereka diberi makan dalam bentuk bubuk atau kawat, dipanaskan ke keadaan cair atau semi cair dan dipercepat menuju substrat dalam bentuk partikel berukuran mikrometer. Pembakaran atau pelepasan busur listrik biasanya digunakan sebagai sumber energi untuk penyemprotan termal. Lapisan yang dihasilkan dibuat oleh akumulasi banyak partikel yang disemprotkan. Aplikasi thermal spray. Pertama, perlindungan korosi pada struktur dan komponen, misalnya jembatan, platform, lepas pantai, LPG botol. Dengan lapisan aluminium atau seng, aluminium memiliki harga yang lebih mahal, namun memiliki ketahanan untuk atmosfer gas asam, seperti yang terkait dengan produk pembakaran bahan bakar fosil, serta solusi yang netral, seperti air garam. Sedangkan penggunaan seng karena memiliki ketahanan terhadap korosi basah. Flame spraying juga digunakan untuk menyemprot sebagai ketahanan korosi pelapis polimer termoplastik. Kedua, yaitu reklamasi round shafts, terutama pada bagian bantalan atau bearing areas. Dengan penggunaan bahan seperti stainless steel atau paduan perunggu, lapisan yang dihasilkan cukup berpori dan pelumas dapat diserap ke dalam lapisan, sehingga meningkatkan kinerja bantalan atau bearing. Dan ini daftar pusakanya. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.